Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, nama saya Kamila Hibri Aulia Hanifa dan teman saya Latifah Dilan Nabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Definisi siklus hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi. Sedangkan siklus hidrologi sendiri adalah siklus air tanpa henti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui berbagai proses. Selanjutnya, macam tahap hidrologi. Yang pertama ada tahap evaporasi. Evaporasi atau penguapan seluruh air adalah tahap pertama dalam sebuah siklus hidrologi. Di tahap ini, air di sungai dan badan air lainnya akan menguap menjadi uap hidrologi, uap air. Penguapan ini terjadi karena panasnya sinar matahari yang mengubah molekul cair menjadi molekul gas. Semakin terik sinar matahari, maka semakin besar molekul air yang terangkat ke udara. Selanjutnya ada siklus transpirasi. Siklus transpirasi adalah proses di mana terjadi penguapan pada bagian tubuh makhluk hidup. Setelah molekul air berubah menjadi uap atau molekul gas, transpirasi pun terjadi. Transpirasi terjadi pada jaringan yang ada di hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada proses evotranspirasi. Proses evotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Di tahap ini jumlah air yang terangkut di siklus hidrologi akan paling terpengaruh. Selanjutnya ada tahapan siklus sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke atmosfer. Namun proses ini dilalui oleh es yang ada di kutub utara. Sublimasi membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada proses lainnya. Ya, proses selanjutnya adalah proses kondensasi. Kondensasi merupakan tahap yang akan mengubah air menjadi partikel es. Partikel es ini terbentuk karena suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es akan berkumpul dan menjadi awan. Kondensasi yang membuat wujud awan menjadi lebih padat. Selanjutnya ada tahap adveksi. Tahap adveksi ini terjadi di siklus hidrologi pendek, namun hanya terjadi di siklus hidrologi panjang. Adveksi membuat awan berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Perpindahan ini terjadi karena angin yang berpindah dari lautan ke daratan dan sebaliknya. Kemudian ada tahapan presipitasi. Presipitasi membuat awan mencair karena tidak mampu menahan suhu yang makin lama kian meningkat. Maka di tahap inilah hujan terjadi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. Tahapan selanjutnya adalah runoff. Setelah hujan turun ke bumi, hujan akan bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah tahap runoff atau limpasan pada siklus hidrologi. Tahapan terakhir ada tahap infiltrasi. Tahap infiltrasi yaitu di mana air hujan berubah menjadi air tanah. Karena tidak semua air hujan mengalir pada tahap limpasan, ada sebagian air yang merembas langsung ke tanah. Air hujan akan masuk ke pori-pori tanah untuk kembali ke laut secara keseluruhan. Kemudian siklus hidrologi memiliki 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Proses yang pertama adalah siklus pendek. Siklus hidrologi pendek berawal dari evaporasi air laut ke atmosfer dan kemudian mengalami kondensasi di ketinggian tertentu dan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut.
Macam siklus selanjutnya adalah siklus sedang. Sama seperti siklus hidrologi sedang lainnya, siklus hidrologi sedang terjadi ketika air laut menguap. Namun di siklus ini, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Lalu perubahan menjadi awan di ketinggian tertentu karena kondensasi. Awan kemudian jatuh ke daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan got. Air pun akan melewati berbagai macam saluran hingga kembali ke laut. Macam siklus yang terakhir adalah siklus panjang. Siklus hidrologi panjang diawali dengan evaporasi dan kemudian kondensasi air laut. Awan lalu akan bergerak menuju ke tempat lebih tinggi di area daratan oleh angin. Awan tersebut akan berkumpul dengan uap air dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Uap air menjadi dingin dan berubah menjadi hujan salju saat musim dingin di ketinggian tertentu. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gravitasi yang disebut sebagai gletser. Gletser yang akan terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Untuk mengetahui tentang siklus hidrologi yang lebih lanjut, saya akan menampilkan video tentang siklus hidrologi. Bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Prosesnya begini. Awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah hingga berubah menjadi titik-titik air. Lalu, kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan. Dan kemudian, awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan juga es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah terisi kembali.
Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan anak sungai. Umumnya, runoff terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Makanya, air terus tersedia di bumi. Baik, untuk materi hidrograf akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Latifah Gila Nabila. Baik, untuk definisi hidrograf, hidrograf adalah kurva yang memberi hubungan antara parameter aliran dan waktu. Parameter tersebut bisa berupa kedalaman air atau elevasi ataupun debit aliran. Dari definisi hidrograf tersebut, terdapat dua macam hidrograf, yaitu hidrograf muka air dan hidrograf debit. Hidrograf muka air adalah hidrograf yang didapat dari data hasil pengukuran dari rekaman automatic water level recorder, dan hidrograf debit adalah hidrograf yang didapat dari data debit aliran. Hidrograf menunjukkan tanggapan yang menyeluruh dari daerah aliran sungai atau DAS, termasuk masukan data hujan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, macam-macam hidrograf yaitu ada dua, hidrograf muka air dan hidrograf debit. Dengan menggunakan hidrograf dapat ditentukan salah satu dasar untuk membuat PLTA, yaitu langkung debit. Langkung debit adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tinggi muka air dan debit sungai atau saluran terbuka pada suatu penampang melintang tertentu. Hal ini diperlukan untuk mengetahui aliran sungai yang dapat digunakan dalam 365 hari atau secara konstan selama 1 tahun. Langkung debit mempunyai jumlah hari 365 pada sumbu horizontal dan debit sungai pada sumbu vertikal, dengan urutan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Analisa langkung debit ini dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun atau 11 tahun untuk mendapatkan langkung debit rata-ratanya. Berdasarkan hasil studi sebuah jurnal menunjukkan bahwa debit yang layak digunakan yaitu sebesar 200 meter kubik per detik yang dapat membangkitkan energi rata-rata tahunan sebesar 824.979,1 MWh. Kemudian ada faktor yang menentukan tingkat keberhasilan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama itu ada penempatan lokasi bendung, waterway, dan rumah pembangkit yang tepat sehingga dapat menemukan tinggi jatuh atau head maksimum. Kedua, mengaplikasikan data seri hidrologi yang tepat sehingga dapat memperoleh besaran parameter hidrologi yang tepat yang menggambarkan kondisi daerah tangkapan air yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan yang tepat antara estimasi kemungkinan kejadian dalam ilmu hidrologi dengan perhitungan energi yang dihasilkan dari pembangkitan dengan memanfaatkan data seri. Kemudian ada tambahan mengenai aplikasi dari seri hidrologi yang dikelompokkan dalam sifat yang menyerupai antara lain data basah dan kering untuk 1 tahun dalam pemilahan, atau dengan pemilahan basah 1, kering, dan basah 2. Di Indonesia sendiri, untuk menentukan seri hidrologi dapat menggunakan 2 fase hidrologi, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian ini merupakan tabel curah hujan rata-rata Kota Semarang pada kurun waktu 2016 sampai 2018. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa debit air berpengaruh terhadap produktivitas energi listrik. Semakin besar debit air, maka semakin besar pula energi listrik yang dapat dihasilkan. Sedangkan curah hujan tidak berpengaruh secara langsung terhadap produktivitas energi listrik yang dihasilkan. Curah hujan yang tinggi tidak mesti meningkatkan produktivitas energi listrik pada PLTA. Curah hujan tidak berpengaruh secara langsung terhadap
energi listrik PLTA, namun curah hujan yang besar dapat berpengaruh terhadap debit air yang berkaitan dengan fungsi waduk sebagai salah satu PLTA. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.